Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Amin. Sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu sungguh juga.
pagi hari ini tidak sia-sia Tuhan, tapi kami ingin hidup kami penuh dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh besar pengorbanan dari buat hidup setiap kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, shalom. Ya, semangat, boleh bagi berdiri. Amin. Mari kita bersukacita pada bagian ini, amin. Siapa yang mau bersukacita, lambaikan tangannya. Oh, semua mau bersukacita, amin. Mari kita nyanyi berdiri. Terima
itu tidak pernah tepat, tapi kita percaya hanya Yesus yang punya janji untuk mereka. Amin. Tuhan tak pernah gagal.
Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada janji yang pasti Tuhan. Hanya ada ya dan amin di dalam Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, bila Tuhan buka setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, segala yang ada dalam hidup kami, panca indera kami, bila kami mau arahkan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Kau yang lebih mengenal pribadi kami, Kau yang lebih tahu apa yang kami perlukan dan butuhkan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dengan segenap hati kami, hidup kami Tuhan. Bahkan tidak hanya mendengarkan ya Bapa, tapi kami melakukannya dalam setiap hidup kami. Berbicara Tuhan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dan bila jangan biarkan Tuhan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu. Tapi bila apapun yang hamba sampaikan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Segala kuasa kegelapan Tuhan yang mengintervensi jalannya pemberitaan firman-Mu, kami ikat kuasa mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus. Mereka tidak akan pernah bisa mengganggu kami, karena hidup kami, hati kami, pikiran kami hanya ada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sapa dulu ya Ibu ya. Shalom. Boleh sambil angkat tangannya. Shalom. Bisa kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali kami diberi kesempatan dipercaya oleh Ibu Gembala untuk kembali belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Saya mohon maaf sebelumnya karena harus membuka masker supaya lebih jelas, dan saya pastikan saya sehat Bapak Ibu ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah kurang 1 hari ya, setahun kurang 1 hari sejak pertama kali pemerintah Indonesia pada waktu itu Presiden sendiri yang mengumumkan bahwa kita ada di dalam masa pandemi, betul ya? Waktu itu diumumkan tanggal 1 Maret, berarti kalau karena tahun kemarin bulan Februari 2029, makanya saya bilang 1 tahun kurang 1 hari. Dan selama setahun ini, apa yang boleh dirasakan Bapak? Tambah gemuk, ada bilang ekonomi terdampak murah kemarin. Ya, karena saya mau cerita satu hal Ibu ya. Minggu yang Sabtu yang sebelumnya, bukan Sabtu kemarin, Sabtu yang lalu, saya pergi untuk potong rambut. Ya, kebetulan di dekat rumah saya yang baru, dekat dengan potong rambut, dan biasanya itu bukan langganan saya, tapi karena dekat supaya bisa bersosialisasi dengan warga sekitar, saya akhirnya potong rambut di di sana, di tempat dia. Dia potong rambut, dia tuh sambat loh ini. Pak, kapan ya ini COVID hilang, COVID selesai? Ini berpengaruh sekali ke usaha saya, dia bilang gitu. Singkat cerita, dia ngeluh. Nah, kemudian Sabtu kemarin saya juga ke tukang cukur, tapi ini tukang cukur langganan saya, karena sudah lama sejak saya pindah ke rumah baru, jadi saya cukurnya di tangga saya itu, karena lama saya pengen cukur ke sana. Dan ternyata entah ini janjian atau tukang cukur yang diceritakan dia sama, ngeluh juga. Ngeluh, pelanggan berkurang Pak. Biasanya saya 1 minggu ramai Pak, dia sampai 20-25 orang. Sekarang ini hanya 1-2, bahkan pernah 1 saja hari Minggu Pak. Ini sepi Pak, kapan dia COVID hilang ya? Sampai kapan ya? Saya jawab, tidak tahu Pak. Saya sendiri juga tidak tahu. Yang sabar Pak. Saya bilang gitu Pak. Iya. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, siapa sangka ya ketika kita menginjak awal tahun 2020 akan mengalami hal yang demikian. Ada yang menyangka? Tidak. Bahkan biasanya itu saya sering memperhatikan ketika mau tutup tahun, biasanya ada peramal-peramal hebat ya. Kalau dulu
almarhum dulu ya, tahun Loren dulu ya, wah meramalkan tahun ini akan seperti ini. Tahun kemarin itu sama sekali nggak ada yang meramalkan akan terjadi COVID, tapi ternyata langsung, dan dampaknya sampai dengan saat ini masih kita rasakan. Bahkan saya ingat sekali ketika awal COVID itu penyampaian dari para ahli, ini kalau melihat grafik kemungkinan 4 bulan 6 bulan akan selesai. Ternyata sampai berlarut. Berarti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian yang tidak bisa kita prediksi. Betul? Betul. Bahkan ahli matematika itu bilang ya, menyampaikan bahwa teori probabilitas ya, teori kemungkinan tidak ada yang pasti dalam hidup kita. Tidak ada yang pasti dalam hidup kita. Kalau kata mereka yang pasti hanya mati katanya. Yang kemungkinannya 1 itu mati, yang lainnya sepersekian atau 0,sekian jadi yang pasti. Ya, kata dia yang pasti mati. Tapi kata kita firman Tuhan mati pun nggak pasti. Buktinya Henok juga nggak mati, Elia juga nggak mati. Oh, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita yakini bersama hal yang pasti tidak akan tahu hari esok akan bagaimana. Seperti kita alami saat ini COVID tidak akan tahu kapan berhenti. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, situasi yang tidak pasti ini, ya, situasi yang tidak tentu ini, itu membuat kita, ya, saya mencoba menganalisa sendiri dan saya kelompokkan, saya golongkan akibat situasi yang tidak pasti ini itu ada 2 tipe orang, Bapak Ibu. Jadi ada 2 golongan orang, Bapak Ibu, 2 tipe orang yang mereka terdampak dari ketidakpastian. Yang pertama muncul orang yang optimis, kemudian yang kedua muncul orang yang negatif, yang pesimis, ya. Orang yang optimis itu identik dengan keyakinan, mau apapun yang akan terjadi, dia tetap akan yakin bahwa aku bisa melalui ini semua. Ya, orang yang pesimis cenderung diliputi keraguan, bisa nggak saya menghadapi ini, mampu tidak saya melewati ini semua. Ya. Menghadapi ketidakpastian pasti kita akan timbul 2 hal ini. Yang pertama optimis, yang kedua pesimis. Optimis identik dengan keyakinan, sedangkan pesimis identik dengan keraguan. Ini kita ada dalam kategori yang mana? Tidak usah dijawab, ngomong tapi jawab dalam hati. Atau kadang-kala optimis, kadang-kala pesimis. Satu waktu timbul keyakinan, satu waktu timbul keraguan. Ya. Ini kita ada dalam golongan yang mana? Ya, silakan direnungkan dulu, nggak usah dijawab dulu. Ya. Kita bersama-sama buka Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Hitungan ketiga, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal. Ya, kita semua mungkin hafal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Golongan yang pertama tadi yang saya katakan orang yang dia optimis. Ya, kenapa kok orang yang optimis penuh dengan keyakinan? Orang yang optimis mengacu pada hal ini, Bapak Ibu, bahwa dia punya satu dasar yang kuat di dalam iman, ya, bahwa dia punya harapan yang pasti apapun yang terjadi, aku bisa melalui ini semua. Nah, sekalipun dia belum melihat akan seperti apa nanti hasilnya, akan seperti apa nanti ujungnya, ya, tapi karena dia punya dasar yang kuat, dengan yakin dia katakan ini bukti. Belum ada namanya bukti, kan sesuatu yang sudah bisa dibuktikan, ya, namanya bukti.
ada pembuktian. Sekalipun itu belum terlihat wujudnya, belum terlihat ujungnya akan seperti apa, ya. Tapi orang yang optimis punya dasar iman. Sekalipun belum aku lihat, aku yakin nanti hasilnya pasti baik. Pasti aku bisa lalui ini semua. Dia nggak lagi butuh bukti, nggak lagi butuh pembuktian. Nah, belum terlihat, belum diterima. Tapi kalau dia belum terima, orang yang optimis, ya dia akan penuh dengan keyakinan itu semua bisa aku lalui, ya hal yang terbaik yang akan aku dapat. Itu orang yang optimis. Dan kemudian, Bapak Ibu, sayangnya jarang sekali orang dengan tipe seperti ini ketika dihadapkan dengan ketidakpastian atau dihadapkan dengan masalah. Jarang sekali person atau orang pribadi yang seperti ini. Yang seringkali justru malah kategori yang kedua tadi, pesimis. Ketika dihadapkan dengan ketidakpastian, pesimis yang muncul. Orang pesimis yang saya sampaikan tadi identik dengan keraguan. Ya. Lawannya adalah dia optimis, keyakinan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama membahas lebih jauh tentang yang kedua, tentang yang pesimis. Kenapa kita bisa pesimis? Dan apa yang seharusnya kita kerjakan supaya kita menjadi pribadi yang tidak pesimis, ya, menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang yakin, tidak ragu-ragu. Ini yang kita pelajari, bahas bersama pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Saya sampaikan jelaskan di awal bahwa orang yang pesimis tadi identik dengan keraguan, ya. Keraguan. Dan keraguan itu, Bapak Ibu, ini menjadi musuh terbesar kita sebagai anak Tuhan. Kenapa saya katakan menjadi musuh terbesar kita sebagai anak Tuhan? Karena keraguan bertolak belakang dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya. Keraguan bertolak belakang dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kenapa kok keraguan dikatakan musuh terbesar? Ya, keraguan ini berarti kalau namanya musuh terbesar itu berbahaya kalau tidak kita sikapi bersama. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya garis bawahi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Identitas kita sebagai anak Tuhan, ya, adalah percaya. Kenapa saya katakan keraguan itu musuh terbesar kita? Karena identitas kita itu percaya. Kalau orang percaya dia diliputi keraguan, ya tidak bisa dikatakan lagi dia orang yang percaya. Dan syaratnya Tuhan tidak minta banyak kalau itu. Untuk dikatakan, ya, untuk beroleh hidup yang kekal, menerima hak waris sebagai anak-anak Allah, yang Tuhan mau orang percaya. Tuhan nggak ngomong karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang baik, setiap orang yang sedekahnya banyak, setiap orang yang bisa berkhotbah, setiap orang yang jadi BL bagus, yang pintar nyanyi, puji Tuhan. Enggak. Yang Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya. Berarti identitas kita, syarat yang pertama sebagai anak Tuhan adalah percaya. Dan iblis tahu hal ini, setan iblis tahu hal ini,
Maka dari itu pertama kali yang akan digerogoti oleh iblis adalah kepercayaan kita, keyakinan kita. Makanya dia akan terus mengintimidasi kita dengan keraguan. Di otak-atik terus diarahkan kepada keraguan. Tujuannya supaya identitas kita hilang. Ya. Kalau identitas hilang, otomatis harga kita untuk menerima janji Allah, hidup yang kekal itu tadi, berkat dan lain sebagainya, ya hilang. Ya, kalau identitasnya hilang, otomatis harganya juga hilang. Contohnya KTP. Contohnya syarat untuk melakukan tahun 2019 kemarin kita baru melaksanakan pesta demokrasi. Syarat untuk yang bisa milih nyoblos harus punya KTP, identitas yang jelas sebagai warga negara Indonesia. Dia baru bisa mendapatkan haknya untuk memilih. Ya, betul. Sama ketika kita nggak punya identitas dari orang yang percaya anak Tuhan, ya otomatis kita nggak bisa terima hak-hak kita sebagai anak-anak Allah. Makanya bahaya Bapak Ibu, ketika seseorang kehilangan keyakinan dan kepercayaan dalam Tuhan, dan hidupnya hanya diliputi keraguan demi keraguan, kebimbangan demi kebimbangan, bahaya. Efeknya sampai pada tidak bisa menerima janji Allah. Karena orang yang ragu itu biasanya galau, orang yang galau tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu secara logikanya. Tapi secara kerohanian, orang yang ragu itu kehilangan kepercayaan. Orang yang kehilangan kepercayaan bisa menjadi kehilangan identitas sebagai anak-anak Allah. Bahaya begitu. Ngeri bahaya. Untuk itu Bapak Ibu, ya, kita akan belajar bersama-sama. Ada caranya, tenang aja. Ya, karena Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita selalu memberikan jalan keluar, ya, untuk mengatasi masalah demi permasalahan, tantangan godaan demi godaan kita lalui dalam hidup kita. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama belajar apa yang menyebabkan kita semua ada dalam keraguan. Disimak ya, Bapak ya. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk sedikit, pagi hawanya adem. Kita sementara melek dulu. Kita akan dengarkan ini bersama-sama. Ya, boleh dicatat. Ya, kita fokus pada firman Tuhan. Apa yang menyebabkan kita ada dalam keraguan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita bisa diliputi atau masuk dalam keraguan atau kebimbangan? Ya. Yang pertama, kita buka Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Perjanjian Lama setelah Amsal, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu boleh sanjang yes. Yes. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat di layar sudah ada. Nah, kita baca bersama-sama ayat ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya ulangi, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Yang pertama yang menjadi penyebab kita bisa ada dalam keraguan, kita diliputi keraguan, kebimbangan adalah yang pertama karena kita hanya melihat fakta. Ya. Yang menyebabkan orang dalam keraguan yang pertama, seseorang itu hanya melihat fakta. Makanya Pengkhotbah katakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini gambaran orang sedang akan bercocok tanam. Kalau memang yang menjadi patokan seseorang, ini petani ya, juga bapak saya juga petani, ya, kadang saya sama adik saya Thomas dulu sering ya kita Daud di sawah, Daud di sawah, apa namanya, memberi gulma, ngidai dan sebagainya, itu saya kerjakan. Jadi sedikit belajar bisa ngomong.
Ini gambaran orang yang bercocok tanam, Bapak Ibu. Kalau memang yang menjadi panduan dari petani, yang kalau istilahnya orang Jawa bilang itu pranoto mongso, ya betul ya orang Jawa, pranoto mongso, titi mongso, ya. Dan kemudian titi mongso ini biasanya biasanya dia itu berdasarkan apa namanya pengamatan yang seksama, ya bahwa biasanya di bulan-bulan ini waktu ini anginnya kencang, di bulan waktu ini hujannya deras, di bulan waktu ini apa sengenge kental gitu, panas. Memang yang menjadi patokan dari seorang petani adalah kondisi cuaca. Nah, tetapi kenapa pengkhotbah ini katakan orang yang justru hanya memperhatikan situasi, dia nggak akan pernah menabur. Orang yang memperhatikan situasi, dia nggak akan pernah menuai. Kok mau bercocok apa? Ini kok orang hujan-hujan? Wah ini bakalnya udaranya gede. Kalau saya tandur saya ini kalau banjir hilang. Akhirnya nggak jadi tandur. Mau panen sama. Ini harusnya panen cuacanya cerah, cuacanya panas, panen pagi itu ya. Nah ini kok pas hujan aku nih tandur panen saya ini, kok berbantu jadi pari meneh, tumbuh lagi, gak banyak, karena nggak dijemur. Akhirnya malah nggak panen. Sebenarnya logis Bapak Ibu. Kita mau bertindak sesuatu, orang pasti akan mempertimbangkan banyak hal. Tapi orang yang hanya mempertimbangkan banyak hal, kemudian dia hanya melihat fakta saja, dia nggak akan pernah bisa mengambil keputusan. Selamanya ragu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Masih bahasa 11 ayat yang kelima. Bisa tampilkan? Iya. Saya bacakan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Maksudnya, ini langsung diingatkan dalam pengkhotbah ini bahwa yang membuat segala sesuatu terjadi itu Tuhan. Yang membuat segala sesuatu terjadi itu Allah kita. Bukan karena cuaca, bukan karena angin, bukan karena panas, ya? Bukan karena primbon. Tapi yang membuat segala sesuatu terjadi ya Allah sendiri. Jadi kalau kemudian kita hanya menimbang-nimbang terus melihat fakta, ya selamanya diliputi dengan keraguan dan kebimbangan. Karena kita nggak ditentukan dari hal itu. Ini Tuhan sendiri yang buat segala sesuatu terjadi. Mau diyakinkan lagi supaya kita bisa lebih berikan contoh yang lebih jelas. Kejadian 17, buka. Kejadian 17 ayat yang ke-17. Kejadian 17 ayat 17. Ya. Di layar sudah ada, ya. Silakan. Saya akan bacakan Bapak Ibu, silakan disimak. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tanda tanya. Abraham sempat juga diliputi keraguan. Ketika malaikat Tuhan, kalau kita baca sebelumnya, ini malaikat Tuhan ngomong. Tuhan sendiri ngomong bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai, di laut. Ya, dan di pantai, di laut ternyata. Dan kemudian ketika malaikat Tuhan datang bilang bahwa istrimu Sarah akan hamil, kemudian dia akan melahirkan bagimu seorang anak. Lalu responnya Abraham tertunduk dan tertawa. Tertawanya pasti tertawa jelek, tertawa sinis gitu. Apa yo iya, mungkinkah
yang sudah berumur 100 tahun, saya Abraham 100 tahun, dan Sarah yang sudah berumur 90 tahun akan bisa melahirkan seorang anak. Karena Abraham kembali lagi melihat fakta. Melihat apa ya? Dilihat mata. Faktanya, orang yang sudah berumur 90 tahun, maaf kata, pakai istilah secara medisnya, yang sudah menopause, gak akan mungkin bisa hamil dan melahirkan. Lagi Tuhan piye? Makanya dia sempat meragukan Tuhan, tertawa sinis, menertawakan Tuhan. Apa yang mungkin? Karena dia kembali melihat fakta. Akhirnya menyimpulkan mustahil. Sama. Seringkali Bapak Ibu kita dalam hidup kita, ya, menjalani hidup ini kita ada masalah datang, ya, menghadapi ketidakpastian, melihatnya cuma fakta yang saat ini aku alami. Tuhan katakan bahwa engkau akan dicukupkan dalam segala sesuatu. Engkau tidak akan berkekurangan. Tapi kemudian melihat fakta Tuhan, musim COVID, kata Pak Do tadi ekonomi morat-marit, apa yang bisa madian, kok bisa makan? Seringkali kita mempertanyakan hal ini karena hanya melihat fakta. Apa yang mungkin Tuhan? Tuhan sudah katakan, kamu gak akan kekurangan, kamu akan dicukupkan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan. Tapi kan kita melihat fokus ke masalahnya lagi, melihat fakta yang sekarang ini, akhirnya kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan, ragu. Ini loh. Dan sebenarnya tidak hanya dalam masalah itu. Saya malah ini entah kenapa saya tulis ini. Ini saya sampaikan kalau saya tulis. Ya, pasti ada hubungannya. Termasuk keraguan untuk mengampuni seseorang. Orang yang melihat fakta, hanya melihat fakta juga. Orang yang penuh keraguan itu dia juga ragu untuk mengampuni seseorang. Biasanya orang yang disakiti itu pasti akan dilihat, aku tuh dilarani, diloroni, wah sakit sekali. Melihat apa yang sedang dia alami saat ini. Giliran mengampuni dengan firman Tuhan, ampunilah sesamamu manusia. Aku mau mengampuni, kelingan meneh, aduh sakit banget deh yang dia sudah kerjakan. Kembali lagi melihat fakta lagi, gak jadi mengampuni. Selamanya hidupnya diliputi dengan kepahitan, ragu. Tuhan katakan, ampuni seperti aku juga mengampunimu. Nah, ini loh itu. Nah, yang masalah yang pertama, karena kita melihat fakta, melihat apa yang kita alami saat ini saja. Dan bagaimana supaya kita tidak melulu melihat fakta, ya, kita tidak dibutakan oleh fakta, kita tidak dibutakan oleh fakta, ya. Kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, supaya kita tidak lagi hanya melihat fakta saja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita harus kembali kepada identitas kita, ya, prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Supaya kita nggak hanya melihat kepada fakta atau apa yang kita alami saat ini saja, atau gambaran-gambaran yang dunia tawarkan. Kita kembali kepada prinsip kita sebagai orang percaya, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Bahkan Tuhan sendiri katakan, berbahagialah orang yang percaya, sekalipun dia tidak melihat. Mau tidak mau, caranya, ya, ini hidup oleh percaya saja. Gak ada apa, gak ada yang lain lagi. Jangan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai? Yang kita percayai janji Tuhan.
apa yang kita percaya kasih Tuhan, apa yang kita percaya kemurahan Tuhan, apa yang kita percaya kebaikan Tuhan, apa yang kita percaya karya Tuhan. Udah itu saja. Dunia boleh membutakan kita dengan segala hal yang kita lihat, tapi bukan itu yang menjadi patokan kita. Yang menjadi patokan kita adalah apa yang kita percaya dalam Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama penyebabnya adalah kita melihat fakta, dan cara kita mengatasinya adalah kembali kepada prinsip kita sebagai anak Tuhan. Orang percaya itu hidup karena percaya, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Yang kedua, yang menyebabkan orang ada dalam situasi keraguan adalah ketakutan atau kekhawatiran. Yang kedua, menjadi penyebabnya adalah ketakutan atau kekhawatiran. Ini yang menjadi penyebab keraguan yang kedua. Ya, yang terakhir, masa dua hal boleh saudara ini. Yang menjadi penyebab yang kedua adalah ketakutan atau kekhawatiran. Ya. Orang yang takut atau khawatir cenderung berimajinasi berlebihan. Bayangke sing orang-orang, ya, dia berimajinasi yang berlebihan. Orang yang takut, orang yang khawatir berimajinasi yang berlebihan. Bayangke sing orang-orang, wah nanti pasti seperti ini, nanti pasti seperti ini, nanti pasti demikian yang aku alami dan lain sebagainya. Nah, orang yang khawatir, nah itu cenderung berimajinasi berlebihan. Pintar ngarang sing elek tapi Bapak Ibu. Orang yang khawatir demikian. Dan juga ini berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu, orang yang takut atau khawatir itu membuat stres. Orang yang stres pasti limbung, gak ada lagi kewarasan. Terus intinya ya elek dan elek. Ya. Kita buka Amsal 12 ayat yang ke-25a. Amsal 12 ayat yang ke-25a. Silakan dicari. Kalau ketemu boleh bilang yes. Amsal 12 ayat yang ke-25a. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang membungkuk itu adalah gambaran dari orang yang punya beban banyak. Orang yang terbebani itu membungkuk. Makanya saya katakan stres, orang yang khawatir itu. Karena dia merasa bebannya oke. Atau katakan orang yang khawatir itu membungkukkan dirinya. Membungkuk gambaran orang yang punya beban. Orang yang nggak bisa melihat ke depan, membungkuk, ya, tidak bisa maju, tidak bisa jalan. Orang yang bungkuk bisa jalan, bisa bungkuk sambil jalan. Ada yang mau praktekkan? Saya mau praktekkan, tapi kita lihat bodoh nanti Bapak Ibu. Karena direkam masuk TV nanti Bapak Ibu. Orang yang bungkuk nggak bisa jalan. Orang yang bungkuk nggak bisa jalan, bingung. Lihatnya yang ke bawah, oh, punya beban, nggak bisa maju, bingung, nggak bisa jalan. Itu makanya Amsal peringatkan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, yang lebih ngeri lagi, 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang sudah ketemu, monggo sami-sami ngendika. Yes. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya bacakan Bapak Ibu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Saya garis bawahi, sebab ketakutan mengandung hukuman. Yang tadi membukukan kita, ya, banyak beban, tak bisa maju, nggak bisa jalan, jadi bingung. Yang kedua, ketakutan itu mengandung hukuman. Ada konsekuensi hukuman di sana. Yes. Tuhan nggak suka dengan orang yang takut. Karena dikatakan di awalnya, pergaulannya di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Seharusnya kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, nggak ada lagi yang namanya ketakutan. Ya? Tuhan ingatkan, ketakutan itu mengandung hukuman. Melihat konsekuensi dan dampaknya yang begitu jelek, ya, mari saya mengajak kita semua untuk tidak lagi ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan apa Bapak Ibu yang bisa menghindarkan kita dari ketakutan ini, yang bisa menghindarkan kita dari kekhawatiran ini? Mazmur 56 ayat yang ke-12. Mazmur 56 ayat yang ke-12. Nah, ini Bapak Ibu ayatnya. Nah, saya akan bacakan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Yang pertama, menghindarkan kita dari ketakutan sama seperti cara itu menghindarkan kita dari keraguan, yaitu percaya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, apa yang dapat dilakukan iblis terhadap aku, ketika aku hanya percaya saja pada Tuhan. Tidak ada. Yang pertama, cara yang pertama sama seperti kita mengatasi keraguan, yaitu percaya. Ya udah, percaya saja. Percayakan kuasa Tuhan, percayakan janji Tuhan itu tadi, kemurahan Tuhan, karya Tuhan. Nah, buat apa khawatir? Orang burung di udara aja Tuhan kasih makan, kecuali burung dalam kandang saya kasih makan. Burung di udara aja Tuhan kasih makan. Bunga bakung aja lebih indah daripada bajunya, jubahnya Salomo. Dibuat demikian rupa. Nah, kenapa kita takut? Ingat bahwa orang yang lain saja Tuhan pelihara, saya juga Tuhan pelihara. Percaya. Itu saja, percaya. Ya. Jadi apa namanya itu? Memang seringkali kita ketika ada dalam situasi ketakutan, kita cenderung melihat nanti efeknya pasti ini, akibatnya pasti ini, yang aku buat pasti ini. Tapi kembali ke 50 yang kita baca ayat pertama, Ibrani 11 ayat pertama tadi. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, pasti hasilnya pasti baik. Gak usah perlu pembuktian lagi, pasti hasilnya baik. Maka dari itu percayalah. Yang kedua, cara yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Monggo dipatisi. Di depan sudah ada. Nah, ini kita baca bersama-sama dulu. Ya. Itu yang ketiga. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, tapi kan ayat yang ke-6 tadi. Ya. Caranya supaya kita nggak ada lagi dalam ketakutan kekhawatiran, ya, sama sama percaya. Yang kedua, katakan pada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ya, apa yang sedang kita alami dalam situasi ketakutan, kekhawatiran itu, ngomong. Masalahku ini Tuhan, aku takut Tuhan. Covid, nggak rampung-rampung, aku takut Tuhan. Aku sedang sakit, bisa sembuh nggak Tuhan?
ngomong sama Tuhan, tetapi nyatakan itu ya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau ngomongnya dengan misu-misu, ngomongnya dengan maido, nyalake, Tuhan nggak mau dengar. Ya dengar, tapi rapi rekan. Ya, kalau ingin ditanggapi oleh Tuhan, Tuhan mau dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berarti maksudnya ya kita jangan menyalahkan keadaan. Kita terima saja apa yang kita alami saat ini. Sekalipun saat ini kita kondisinya susah, saat ini kita kondisinya sakit, saat ini kita kondisinya pokoknya morat-marit, tapi harus ada ucapan syukur di sana. Ya. Terima kasih Tuhan, aku tahu sekalipun aku ada dalam kondisi saat ini, tapi aku yakin karena Engkau tetap mengasihi aku dan Engkau akan tetap mengasihi aku, dan aku yakin Tuhan, kata Tuhan, aku harus tetap percaya padamu Tuhan. Tuhan boleh menolong aku di masa yang lalu, Tuhan boleh menolong orang lain, Tuhan boleh menolong Abraham, Daud, Tuhan boleh menolong siapapun juga, aku pun akan ditolong oleh Tuhan. Dan tetap katakan Tuhan itu baik kepada siapapun. Jangan sambat sama temennya cerita, wah aku dapat masalah terlalu berat. Konsolnya ngomongin, kamu harus tetap percaya pada Tuhan betul. Ayo orang alami kok, bisa ngomong, orang alami. Malah kita itu konsolnya. Tapi oh iya ya, kita bersyukur ya. Tuhan pasti baik. Di balik semua ini Tuhan tetap baik. Karena segala sesuatu yang terjadi itu seizin dan sepengetahuan Tuhan, dan tidak ada bagian dari rencana Tuhan yang merupakan rencana yang jahat. Tidak ada, semuanya ujungnya ada yang jahat. Ya, yang penting kita mau sampaikan dengan bersyukur, ucapan syukur. Ini keyakinan dan demikian. Satu lagi saya kelupaan Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan di dalam Kejadian, ulangi Ibrani pasal yang 11. Lebih mantap. Ya. Saya akan bacakan saja Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Bapak menyimak dengan seksama. Saya bacakan ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, satu hal yang harus kita miliki Bapak Ibu yang menghadapi menghadapi keraguan, ya, ketakutan, melihat fakta kewakilnya. Kita harus, Bapak Ibu, melihat kepada rencana Allah, melihat kepada cara kerja Allah, bukan kepada cara kita sendiri, Bapak Ibu. Logikanya, Abraham dikasih anak satu-satunya, dicobai, Tuhan katakan, ketakutan yang dicobai. Kita semua pun sedang atau pernah mengalami pencobaan, entah itu sakit, entah itu masalah apapun juga. Bahwa Tuhan sudah janjikan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tuhan berikan hidupmu akan senantiasa berkelimpahan, berkecukupan dan sebagainya. Tapi ketika kita ada situasi dicobai oleh Tuhan, ya, yang dilakukan pertama menerima, ya saya ulangi, rela dulu. Kita ada dalam situasi seperti ini, yang pertama kita harus sikapi rela. Isra apa Tuhan izinkan terjadi, rela. Pasti Tuhan mau membentuk aku jauh lebih baik dari sebelumnya dan lain sebagainya. Ada kerelaan. Kemudian yang kedua, karena Abraham berpikir Allah berkuasa membangkitkan. Kita harus melihat tentang kuasa Tuhan yang gak terbatas, Bapak Ibu. Jangan membatasi kekuasaan Tuhan, cara kerja Tuhan dengan cara berpikir kita dengan kemampuan kita atau kemampuan dunia. Dokter ngomong kalau sudah kena ini pasti mati. Covid rano obatnya, belum ada obatnya. Karena Covid mati, dan lain sebagainya. Akhirnya malah itu yang membuat imunnya turun, stres, takut, stres, melihat fakta. Padahal sebenarnya bukan karena Covid, karena yang lain.
Kita harus melihat kuasa Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Itu Bapak Ibu. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kita kerjakan bagian kita saja. Seperti Abraham mengerjakan bagiannya, ya, bahwa Ishak sampai ke atas gunung mempersiapkan segala sesuatu, ya siapkan. Dan Tuhan akan bekerja melakukan bagiannya. Gak jadi Ishak yang dikorbankan, tapi penggantinya Tuhan yang ada di semua berikan. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama, kembali lagi tadi dengan ucapan syukur. Udah, terima saja dengan ucapan syukur. Kalau kita semakin bersungut-sungut, semakin bersulo, malah soyo, gak ampun-ampun masalahnya. Akhirnya stres, membungkuk itu tadi. Kita bersyukur, katakan pada Tuhan dalam doa, memohon dengan ucapan syukur, dan percaya dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan membatasi, dan tetap lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Tetap hidup dekat dengan Tuhan, pelayanan, melayani gak harus di atas mimbar, dalam hal yang lain, mendoakan temannya, mendoakan rekan lain yang bagian dari pelayanan, mendoakan bangsa negara dalam doa syafaat kita, itu pun juga bagian dari pelayanan. Tetap mendoakan keluarga kita, anak, istri, suami, doakan. Jadi yang pertama, percaya saja. Yang kedua, katakan pada Tuhan masalah kita, ketidakpastian kita dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga, ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya. Jadilah percaya, jadilah orang yang optimis. Tuhan selalu sediakan terbaik buat kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagiannya secara luar biasa. Amin. Amin. Terima berkat Tuhan yang berkati. Saudara mau main musik untuk ke depan? Bisa dicarikan Ibu Thomas lirik lagu El Shaddai, menemukan pujian El Shaddai dulu ya. Dari A. Mari kita bersatu sejenak Bapak Ibu, merenungkan apa yang baru saja kita dengarkan, kita baru bicara, mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa seringkali ketika kita ada dalam situasi ketidakpastian, kita dihadapkan dengan permasalahan seperti begitu mencekam, permasalahan sebenarnya sulit dicari jalan keluarnya. Kita seringkali kehilangan kepercayaan, dan kita menjadi orang-orang yang pesimis, orang yang diliputi dengan keraguan dan kebimbangan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah jangan biarkan keraguan menguasai hidup kita. Jangan nanti kita hanya melihat fakta, apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang disajikan oleh dunia. Jangan hanya melihat itu Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat pada siapa Allah kita yang luar biasa. Karena hidup kita bukan dari apa yang kita lihat, tapi dasar hidup kita adalah apa yang kita percaya. Dan mari Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Mari kita percaya saja Bapak Ibu akan Tuhan, akan kuasanya, akan janji-janjinya. Kalau memang kau ada dalam situasi yang sulit, ketidakpastian menghantui langkah hidup kita, katakan saja pada Tuhan, Tuhan, ini yang aku alami, ini masalahku Tuhan. Tetapi katakan dengan ucapan syukur, tetap dengan katakan Tuhan Engkau baik, dan aku tahu ini bagian dari rencana besar-Mu. Akan ada damai sejahtera yang Tuhan limpah-limpahkan, akan ada jalan keluar yang aku terima. Tentunya sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan pemikiran Tuhan, bukan dengan cara dan pemikiran kita. Ya Yesus, ubah hidup kami supaya hidup kami penuh dengan percaya dan keyakinan, optimisme di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjaga.
ataupun keraguan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Keraguan sedikit pun itu akan menghambat kuasa Tuhan bekerja. Ketakutan sedikit pun itu akan menghambat percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita untuk Tuhan memberikan, mengerjakan kuasanya atas setiap kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya dan 100% percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini, yang terangkat tangannya kepada Tuhan, kami percaya mulai pagi hari ini kami lebih diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami terus tetap percaya kepada Tuhan. Keadaan apapun kami tidak akan pernah diragukan akan menjalani kehidupan. Kami akan terus tetap percaya, baik keadaan yang sedang kita hadapi, baik keadaan hubungan orang tua anak, suami istri dengan orang tua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meneguhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Saudara diberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Kita pulang sudah tidak akan pernah takut lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan pengumuman pada pagi hari ini. Ada di antara kita pagi ini ada yang baru pertama kali ini hadir bersama. Kita sambut saudara Daniel. Saya ingin menyanyikan lagu Aku Percaya Tuhan Yesus. Biar kita semakin diteguhkan untuk kita pulang, kita bawa berkah. Haleluya. Aku percaya
kepada Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan yang diberikan oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan kepada setiap tangan-tangan yang dengan sukacita memberikan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk pelayanan di tempat ini bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan anak-anak, baik pelayanan kaum muda, baik setiap KKA, anggota-anggota KKA. Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dinyatakan kuasa Tuhan serta mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatannya di dalam nama Yesus. Mereka terus tetap akan sukacita yang menjadikan obat yang manjur bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sudah mengambil satu keputusan untuk hidup baru melalui baptisan yang Tuhan Engkau berkati. Engkau akan membuat saudara-saudara kami dan kami semuanya akan semakin maju dan semakin teguh di dalam hidup Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Untuk kita senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun kami Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, kami boleh pulang dengan damai sejahtera, dan kami boleh pulang dengan kemenangan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan setiap kami, kehidupan keluarga-keluarga kami, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.